Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam ibadah pagi ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 ayat yang pertama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu yang kudus, Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu menguasai hidup dan seluruh rencana kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, kembali kita menerima bekal hidup kita lewat firman Tuhan. Untuk renungan kita hari ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam bahasa Batak Toba, alai di bagasan inganan namura matapordo artanamion. Asa di bata napuna haguguun nasumurungi unang hami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hidupku bagaikan bejana tanah liat. Secara umum, manusia hidup di dunia ini tentu mendambakan dan membutuhkan hidup yang mapan. Walaupun standar hidup yang mapan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Hal ini tentu akan juga dipengaruhi filosofi hidup yang dianutnya. Artinya, pengertian atas nilai yang dibangun sejak masa kecil. Dalam hal ini, hal yang paling banyak berperan mewarnai filosofi hidup seseorang adalah keluarga, lingkungan terdekat, dan juga pendidikan. Misalkan saja bagi kita orang Batak, selalu dipengaruhi filosofi kehidupan kita 3H. Hamoraon atau kekayaan, hagabeon, banyaknya keturunan, dan hasangapon, kehormatan, boleh melalui kedudukan atau pangkat, dan yang lain juga. Maka ketiga hal ini sudah tentu sedikit banyaknya akan mempengaruhi cara kita memperoleh ketiga hal ini selama kita hidup. Itulah sebabnya sebagian orang, baginya standar kemapanan hidup diperoleh atau tercapai ketika ketiga hal tersebut telah terpenuhi. Kekayaan, keturunan yang banyak, dan kehormatan tadi. Dan pada umumnya kemapanan hidup seseorang itu juga ditopang oleh terpenuhinya kebutuhan finansial. Karena dengan terpenuhinya itu, mereka merasa terjamin. Sehingga sekalipun standar kehidupan tadi, kembali saya katakan, berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang bahkan menjadi relatif. Dalam hal ini, bisa juga menjadi hal yang sangat statis. Inilah juga yang mendorong seseorang untuk selalu bergerak
dan berusaha tiada henti untuk mencapai apa yang menjadi target hidupnya. Dan dinamika kehidupan yang seperti ini akan dapat memenjarakan hidup seseorang dalam kesibukannya yang tiada henti sampai saatnya dia mengakhiri peziarahan hidupnya di dunia ini. Kemudian saudaraku yang terkasih, di dunia yang kita hidupi saat ini, yang semakin materialistis, semakin konsumeristis atau konsumtif, manusia semakin haus akan barang-barang dan segala jenis fasilitas hidup yang berusaha untuk dimilikinya. Dan bahkan ada yang menjadikannya sebagai bentuk kesenangan dan kebahagiaan hidup. Dan dalam perkembangannya, pola hidup manusia telah mengalami perubahan demi perubahan. Bahkan perubahan itu sangat signifikan. Dari hal yang konsumeristis yang terbatas hingga pada hal-hal konsumeristis yang tidak terbatas. Salah satu contoh tren yang sedang digeluti banyak orang saat ini, ketika manusia itu telah dirasuki atau hal-hal yang sedang familiar, populer, salah satunya kepemilikan barang. Misalkan saja dengan memiliki barang, kendaraan, pakaian, jam tangan, dan sebagainya yang memiliki merek atau nama yang bergengsi, baik itu oleh karena harganya dan apapun yang menyebabkan, mungkin merek yang sangat terkenal, sehingga ketika seseorang memakai sesuatu atau barang yang branded, maka nilai dirinya semakin tinggi. Walaupun sesungguhnya ini menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa seseorang tersebut sebenarnya telah jatuh dan terjebak pada pola kehidupan yang mengedepankan gengsi dan penampilan serta penghargaan atau prestise yang semu. Bahkan gaya hidup seperti ini sesungguhnya telah menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Karena apa? Keterikatan terhadap barang-barang dunia adalah merupakan dosa keberhalaan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 12, apa yang dikatakan? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Maka ketika hidup kita telah diperhamba, bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, telah menjadikan sesuatu benda atau barang itu seolah-olah itulah jaminan kehidupan kita, bahwa sesungguhnya itu telah menjadikan kita menjadi seteru Allah, karena kita telah jatuh melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Sesungguhnya menggunakan barang-barang branded bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi yang salah, jikalau barang-barang tersebut telah menjadi ikatan, apalagi menjadi jaminan hidup, maka hal itu telah melanggar prinsip kekudusan Tuhan. Dan ini jugalah yang kita boleh golongkan bentuk berhala-berhala modern yang telah mengikat hati banyak orang. Ini sama juga disebutkan atau dikategorikan perbuatan meninggalkan Tuhan, karena telah meninggikan nilai-nilai duniawi dan merendahkan nilai rohani. Saudaraku yang terkasih, di era milenial dan era digital ini, kita mengaku semakin dipermudah
dalam hal berkomunikasi dengan sesama kita, dan kemudahan-kemudahan yang kita peroleh, misalkan saja akses atau jejaring. Kita sudah merasakan betapa gampangnya kita sekarang hidup. Misalkan kita telah disediakan yang namanya Gojek, ada juga Gokar, GoFood, mungkin juga GoClean, dan lain sebagainya. Namun akan kemudahan-kemudahan yang kita peroleh ini, kita jangan pernah melupakan bahwa sesungguhnya semuanya itu dapat kita nikmati, dapat kita peroleh hanyalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan melalui pengetahuan, ilmu, kepintaran, keahlian yang diberikannya. Namun ternyata dalam perkembangan kemajuan kehidupan manusia, ternyata begitu banyak roh-roh jahat yang dapat mempengaruhi dunia ini, kehidupan kita, gereja, dan juga kehidupan orang-orang percaya atau Kristen. Boleh kita katakan diantaranya bahwa hidup kita dikuasai oleh tadi roh-roh materialistis dan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Untuk itu saudaraku yang terkasih, sesungguhnya kita harus ingat apa yang harus kita perhatikan saat ini. Bahwa ada pembagian orang-orang bijak tentang manusia saat ini. Yang pertama, ada yang disebut manusia bodoh, yakni mereka yang selalu melalaikan dan mengesampingkan setiap kesempatan yang ada. Hanya mencari dan memenuhi keperluan hidup atau kesenangan hidup. Kesempatan yang ada untuk hidup dalam kehendak Tuhan telah diabaikan atau dikesampingkan. Yang kedua, ada manusia yang baik, yakni mereka yang selalu mengambil, memanfaatkan kesempatan yang datang kepadanya. Artinya dia boleh membagikan hidupnya, waktunya, kesempatannya untuk selalu hidup baik di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, manusia bijak, yaitu mereka yang selalu mencari kesempatan yang memungkinkan dirinya untuk terus berkembang tanpa harus menunggu. Dia berusaha untuk selalu mencari apa yang dia butuhkan. Namun secara negatif didorong ke hal-hal yang saya sebutkan tadi, semangat untuk dapat memenuhi setiap keperluan hidupnya, sehingga telah menggiring banyak orang kepada kehidupan yang semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, berbeda dengan hal itu, maka Paulus berbicara tentang kehidupan yang sesungguhnya sebagai orang-orang percaya. Bahwa Paulus memandang kehidupan manusia dan seluruh apa yang dipunyainya adalah bagaikan bejana tanah liat. Apapun yang kita miliki, barang-barang apapun semuanya, Paulus katakan, hanya bejana tanah liat. Bejana kita tahu adalah yang terbuat dari tanah yang sesungguhnya dia hanya kelihatan kokoh, kuat, tapi begitu gampang pecah, retak, dan seterusnya. Untuk itulah Paulus mempergunakan kiasan atau gambaran bejana tanah liat ini untuk mengingatkan kita. Paulus mau menjelaskan keberadaan kehidupan manusia di dunia ini. Bahwa ternyata harta, kekayaan, dan apapun yang dimiliki di dunia ini adalah fana. Semuanya hanya sementara. Sifatnya akan berlalu. Maka sehubungan dengan itu, sebagai peringatan yang disampaikan oleh Paulus, ketika kita memiliki apapun di dunia ini, harus kita sadari itu hanya sementara dan dapat rusak seketika, rapuh, dan bahkan tidak akan berharga. Oleh karenanya, orang percaya yang memiliki harta yang kekal, yaitu harta yang abadi, harta surgawi yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita, itulah kehidupan yang kekal, yang sesungguhnya yang harus kita raih dan rindukan dalam hidup kita.
Maka gambaran yang Paulus berikan ini mengingatkan kita ketika dikatakan seperti bejana yang terbuat dari tanah liat. Artinya, kita jangan pernah mempercayakan, bahkan menyandarkan hidup kita kepadanya. Karena itu adalah sesuatu yang mudah berlalu, hancur, karena dia tidak kuat. Dan itu bahkan bukan menjadi jaminan kebahagiaan kita yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan kita. Saudaraku, sahabat dan murid Tuhan Yesus, apapun yang boleh kita miliki saat ini, baik itu harta kekayaan, emas, perak, uang, jika kita tidak memiliki harta surgawi, yang sesungguhnya semuanya itu tidaklah menjadi jaminan adalah adanya sukacita kita. Namun kita akan merasakan sukacita, kebahagiaan hidup ketika kita merasakan dekat dengan Tuhan. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kepemilikan harta benda tidaklah menjamin seseorang itu dapat hidup dengan tenang, nyaman, dan senang. Walaupun tidak semua orang bisa atau seperti itu. Justru ada sebaliknya. Harta malah membuat seseorang tidak dapat menikmati apapun yang dimilikinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jika kita menuruti perintahnya dan tinggal di dalam kasih-Nya, apa dikatakan? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Artinya, sukacita sesungguhnya hanyalah ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita dan sukacita kita pun akan penuh. Saat ini saudaraku yang terkasih, ada banyak orang yang tenggelam dalam kesibukannya. Terutama mereka yang disebut mungkin penggila kerja. Seolah hidup mereka tidak bermakna kalau tidak sibuk. Akibatnya mereka tidak mempunyai waktu lagi untuk duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu dengan Kristus. Mengutamakan rohani daripada yang duniawi. Kita pun dapat belajar dari sejarah yang ditulis di Alkitab, orang-orang percaya, mereka yang selalu mengutamakan persekutuannya dengan Tuhan akan beroleh sukacita. Ini juga boleh kita belajar dari apa yang ditunjukkan oleh cerita Marta dan Maria. Bagaimana Maria mengutamakan kedekatannya, hubungannya, mendengarkan Yesus, mendengarkan perkataannya. Dan bagaimana itu telah diberikan suatu gambaran dalam kehidupan kita. Sesungguhnya bukan berarti apa yang dilakukan Marta tidak berguna, tapi Maria memilih mana yang terutama. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita memprioritaskan yang utama dan terutama dalam hidup kita. Tentunya adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka semua keperluan hidup kita akan ditambahkannya. Maka orang yang percaya, yang berpegang teguh pada harta yang kekal, sekalipun kita tahu untuk mempertahankan harta yang abadi itu, kita harus berjuang. Kita harus menahan rasa sakit dan bahkan menghadapi rupa-rupa penderitaan. Maka dengan demikianlah kita akan merasakan, sekalipun kita adalah bejana tanah liat, akan tetapi kita akan semakin bernilai, bermakna, baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami bahwa seluruh kepemilikan kami, bahkan hidup kami adalah hanya bejana tanah liat di hadapan-Mu, yang suatu saat akan usang, hilang, bahkan rusak. Untuk itu Tuhan, ada harta yang sangat luar biasa, yang kekal, akan firman-Mu, kehidupan kekal yang harus kami cari di dalam hidup kami, yaitu dengan sungguh-sungguh hidup
dekat bersekutu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan kami semakin rindu untuk meraih dan menyongsong berkat Tuhan kehidupan abadi itu. Hari ini kami serahkan hidup kami, Tuhan. Berkati kami dan juga mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita semua, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tetaplah melakukan setiap pekerjaan kita sungguh-sungguh, mengingat itu semua adalah berkat dan anugerah Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Horas.